Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10 MIPA IPS yang Ibu banggakan. Ya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN bersama saya Ibu Cindy. Hari ini kita masih membahas bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Kemarin setelah kita belajar sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kemudian kita bahas juga kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Hari ini kita akan bahas nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu selalu mengingatkan kepada Ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Kemudian Ananda juga dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Jadi kita sama-sama berikhtiar di dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Nah, topik hari ini nilai-nilai Pancasila oleh para penyelenggara negara. Tujuannya, kenapa sih kita harus belajar nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara ini? Ada yang tahu? Betul, karena Pancasila itu merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila merupakan falsafah hidup, ya, merupakan pandangan hidup, merupakan landasan utama, merupakan sumber dari segala sumber nilai yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Nah, jadi nanti diharapkan Ananda ketika Ananda menjadi penyelenggara pemerintahan Indonesia atau Ananda sebagai warga negara, ya, kita wajib tahu apa saja sih nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian harapannya nantinya kita bisa menerapkan baik kita sebagai lembaga pemerintahan maupun kita sebagai warga negara biasa begitu. Jadi kita wajib semuanya untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan kita harus belajar terlebih dahulu. Kita harus tahu terlebih dahulu. Ketika kita sudah tahu, nanti kita bisa memahami. Ketika kita sudah memahami, nanti kita akan membentuk suatu kebiasaan atau perilaku. Nah, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu sistem nilai dalam Pancasila. Sistem itu merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai satu dan nilai yang lain untuk mencapai tujuan. Ini pengertian dari sistem. Artinya ada komponen-komponen, ada unsur-unsur terkecil yang mempunyai keterkaitan nilai antara satu dan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan. Itu adalah pengertian dari sistem. Kemudian kita kaitkan dengan Pancasila sebagai sistem nilai. Nah, berarti bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu ada 5 nilai, ya. Nilai utama yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kemudian nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya ada keterkaitan antara nilai ketuhanan sampai nilai keadilan ini, dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan yang satu, yaitu sesuai dengan cita-cita yang ada di Indonesia, cita-cita negara kita, kemudian sesuai dengan tujuan nasional negara kita, begitu, ya, yang sesuai dengan tujuan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, implementasi Pancasila. Pancasila ada yang lupa mungkin, ya, karena kita kan sudah lama sekali tidak upacara, ya. Tidak upacara artinya kita upacara-upacara virtual begitu. Ananda Ibu mengingatkan walaupun kita lama tidak upacara begitu, tetapi Ananda perlu sekali mengingat-ingat sila-sila Pancasila. Jadi ketika kita mau memahaminya, kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, Ananda silahkan diingat-ingat lagi, ya. Ada yang bisa membunyikan bunyi Pancasila? Ya, bagus. Jadi 5 sila tersebut itu kita golongkan menjadi 3 nilai utama. Yang pertama itu ada dimensi spiritual, kemudian yang kedua itu ada dimensi kultural, kemudian yang ketiga itu ada dimensi institusional. Kalau dilihat dari namanya, ya, mudah, ya. Dimensi spiritual berarti berkaitan dengan keyakinan, kultural berarti berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan ini adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang begitu, ya. Kemudian dimensi institusional. Nah, ini berkaitan dengan institusi, berarti kaitannya dengan negara. Begitu, ya. Kita bahas satu persatu, yaitu dimensi spiritual. Nah, Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nah, ini ada di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan rambu-rambu utama, rambu-rambu pertama agar tidak terjadinya pelanggaran oleh pemerintahan negara kita, misalnya korupsi, penyelewengan harta, kemudian perilaku-perilaku negatif lainnya. Nah, ini menjadi rambu-rambu utama ya. Rambu-rambu utama itu pada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, selanjutnya adalah dimensi kultural. Dimensi kultural berarti kultur, tadi sudah Ibu jelaskan di awal, berarti adalah kebudayaan. Kebudayaan itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, begitu. Nah, berarti Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, kemudian sebagai dasar negara. Jadi ini untuk pandangan hidup ketika dalam keseharian, begitu. Itu yang dimaksud dimensi kultural. Ini tercermin di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan dimensi institusional. Dimensi institusional berarti berkaitan dengan cita-cita tujuan negara, berkaitan dengan institusi. Tadi kita istilahkan institusi berarti berkaitan dengan negara. Pancasila harus sesuai dengan landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini juga tercermin di dalam sila kedua sampai sila kelima. Jadi institusional ini adalah dasar untuk mencapai cita-cita negara atau tujuan bernegara. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu kita akan bahas per sila ya, yaitu sila pertama. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksudkan dalam sila pertama ini adalah pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, sebab utama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Seluruh alam semesta ini yang menciptakan adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Di Indonesia itu mengatur tentang kemerdekaan beragama, dan di Indonesia itu menentang ateisme. Artinya kita semua di Indonesia itu mempercayai adanya Tuhan. Nah, ini menjadi landasan utama, menjadi landasan pokok terhadap penerapan sila-sila berikutnya. Dan itu tercermin di dalam pasal 28E ayat 1 sampai 2, kemudian ada juga di dalam pasal 29. Nah, ini negara itu menjamin kemerdekaan beragama atau kebebasan beragama. Ini contohnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, ini contohnya dalam pelantikan. Nah, pelantikan itu pasti ada sumpah jabatan. Nah, ini mencerminkan bahwa kita itu mempunyai keyakinan, begitu, mempunyai keyakinan dalam beragama. Dan di Indonesia itu tidak boleh, pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak masing-masing warga negara untuk beragama. Kemudian kita beralih ke sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di sini adalah menempatkan manusia sesuai hakikatnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, begitu, yang serasi, seimbang dan selaras, begitu ya, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Artinya di sini lebih menghargai kemanusiaan. Inti di sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya para penyelenggara itu tidak melakukan pelanggaran HAM. Nah, ini termasuk contoh dari penerapan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sila persatuan Indonesia. Nah, ini mudah sekali. Persatuan Indonesia itu adalah pencerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini termasuk penerapannya ya. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini artinya di Indonesia ini mempunyai keberagaman, begitu ya, yang tentu saja berbeda-beda. Nah, keberagaman ini harus kita
asumsikan bahwa keberagaman itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Artinya perbedaan itu bukan menjadi suatu masalah, bahkan itu menjadi anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kita cinta terhadap tanah air, kemudian nasionalisme, kemudian tidak rasis, begitu ya. Nah, ini ketika contohnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya tidak menonjolkan satu kekuatan, misalnya satu ras tertentu atau agama tertentu yang mayoritas, begitu ya. Artinya semua sama dan semua memiliki hak yang sama. Kita bersama-sama mempunyai jiwa nasionalisme seperti itu. Itu adalah contoh penerapan nilai persatuan. Kemudian nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini maknanya adalah menempatkan rakyat sebagai kedaulatan yang pertama, artinya kedaulatan itu berada di tangan rakyat, begitu. Nah, ini cerminan dari demokrasi. Demokrasi secara umum itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, begitu ya. Nah, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan misalnya ya, dalam penyelenggaraan pemerintahan itu kebijakan-kebijakan oleh pemerintah misalnya itu harus sesuai dengan aspirasi rakyat sesuai dengan suara hati rakyat, begitu ya. Contoh dari nilai sila kerakyatan ini. Kemudian hasil keputusannya, misalnya hasil kebijakannya itu harus kita terima bersama karena itu merupakan hasil dari musyawarah bersama. Misalnya juga ada penyelenggaraan kebijakan-kebijakan yang diambil dari aspirasi masyarakat yang nantinya kebijakan itu akan kita terima bersama. Nah, kemudian nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada sila kelima ya, atau sila terakhir. Nah, di sini maksudnya adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya semua itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini contohnya seluruh kekayaan alam itu digunakan untuk kebahagiaan bersama. Nah, ini semua sama rata, warga negara itu memiliki kewajiban dan hak yang sama. Contohnya yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu adalah sudah mulai pemerataan infrastruktur ya, yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Misalnya ada pembangunan di Pulau Kalimantan. Nah, itu untuk salah satu upaya keadilan sosial. Kemudian ini ada misalnya menyamakan misalnya terjadi kasus korupsi ya, korupsi oleh para penyelenggara pemerintahan dan ada juga penyelewengan harta oleh rakyat misalnya. Nah, itu adanya hukum yang mulai hukuman yang tegas seperti itu. Nah, itu termasuk dalam pencerminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, demikian Ananda contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila oleh para penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia. Ananda silahkan Ananda berikan contoh-contoh penerapan oleh penyelenggara pemerintahan negara kita ya, contoh yang lainnya yang berkaitan dengan nilai ketuhanan hingga nilai keadilan sosial. Silahkan diberikan contohnya, kemudian Ananda berikan tanggapan. Contohnya boleh contoh yang positif maupun contoh yang penyelewengannya atau contoh yang negatif. Silahkan Ananda berikan tanggapan terhadap contoh tersebut. Ananda, sekian pembelajaran kita pada bab 1 ini, karena ini subbab terakhir, jadi kita sudah selesai satu bab, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Begitu Ananda, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.